warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar mengenai jaringan komputer. Di sini pengertian dari jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan atau sharing. Kemudian maintenance lebih mudah, reliabilitasnya tinggi, kemudian mempermudah proses komunikasi dalam satu jaringan. Macam-macam jaringan. Yang pertama adalah client server. Di sini jaringan client server itu adalah jaringan yang selalu ada servernya atau servernya sudah pasti. Kemudian peer to peer itu adalah jaringan yang tidak mempunyai server tetap atau servernya selalu berubah-ubah. Terus jenis-jenis dari jaringan itu yang pertama adalah LAN. LAN itu kepanjangannya adalah Local Area Network atau jaringan area lokal. Jadi di sini untuk LAN itu biasanya jaringannya dibatasi oleh area yang relatif kecil, biasanya hanya sekitar 1 km persegi, misalnya di sebuah perkantoran, di sebuah gedung atau sebuah sekolah. Terus kemudian yang kedua adalah MAN. MAN itu kepanjangannya Metropolitan Area Network atau jaringan area metropolitan. Jadi di sini untuk MAN itu biasanya jaringannya menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Contohnya itu adalah jaringan bank di beberapa kantor cabang dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah WAN. WAN itu Wide Area Network atau jaringan area skala besar. Jadi untuk WAN di sini jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Sekarang materi mengenai protokol. Jadi protokol itu merupakan aturan-aturan yang mengatur komunikasi antara beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Di dalamnya termasuk petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode untuk mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Jenis-jenis protokol di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Ethernet, yaitu menggunakan metode akses CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access atau dikenal sebagai Collision Detection. Kemudian yang kedua Fast Ethernet, yaitu metodenya adalah sama kayak tadi, yaitu CSMA atau CD. Kemudian Local Talk, metode aksesnya itu CSMA dan CA. CA di sini itu dikenal sebagai Collision Avoidance. Kemudian yang selanjutnya Token Ring, metode aksesnya itu adalah lewat sebuah token dalam sebuah lingkaran. Kemudian protokol FDDI, biasanya metode aksesnya menggunakan model token. Kemudian protokol ATM, metode aksesnya yaitu mentransmisikan data ke dalam satu paket. ATM ini mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. Perangkat-perangkat keras yang diperlukan itu adalah file server. Jadi di sini file server itu merupakan komputer yang sangat cepat, memorinya besar, harddisknya berkapasitas besar, dan kartu jaringannya cepat. Kemudian sistem operasi jaringannya tersimpan di sini, juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan.
Terus dalam file server itu bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node atau komponen dalam suatu jaringan. Kemudian yang kedua adalah workstation. Workstation itu keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan. Yang ketiga adalah network interface card atau NIC atau dikenal sebagai kartu jaringan. Jadi kartu jaringan itu merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antara komputer. Kemudian yang keempat adalah hub atau konsentrator. Konsentrator di sini itu merupakan sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Yang kelima, repeaters itu untuk menguatkan sinyal. Yang keenam, itu adalah bridge atau jembatan. Jadi untuk perangkat ini itu biasanya perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Kemudian mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Terus dapat digunakan untuk mengkoneksi di antara network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula. Kemudian yang ketujuh adalah routers. Routers di sini gunanya untuk mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, kemudian mengatur pesan di antara topologi jaringan linear, bus, dan bintang atau star, kemudian mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Nah, sekarang topologi atau bentuk jaringan. Topologi itu dinamakan sebagai suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau komputer dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan yang umum dipakai itu adalah topologi jaringan mesh. Jadi di sini topologi jaringan mesh itu menerapkan hubungan antara komputer secara penuh. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sebelahnya. Kemudian topologi jaringan bintang atau star itu dalam topologi jaringan ini itu adalah salah satu komputer dibuat sebagai sentral pusat. Kemudian topologi jaringan bus itu adalah semua komputer dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut dengan bus. Kemudian yang keempat adalah topologi jaringan pohon atau tree, itu disebut juga dengan topologi jaringan bertingkat yang biasa digunakan untuk interkoneksi antar komputer dengan hierarki yang berbeda. Kemudian yang kelima, topologi jaringan cincin atau ring, itu topologi yang semua komputernya terhubung pada satu jalur utama yang hanya satu arah dan tidak memiliki server yang tetap. Nah, sekian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.